mengundang caleg-caleg ke masjid. Lalu di masjid diadakan acara yang dalam tanda kutip kampanye. Itu tidak boleh, Pak. Kalau mau bikin panggung di luar masjid, silakanlah berkampanye di situ. Tapi berkampanye di masjid itu tidak boleh. Sama aja dengan berdagang, perbedaannya. Sama-sama mencari untung dunia di masjid itu. Maka hati-hati nih Pak, nanti ini akan sebentar lagi akan marak nih Pak ya. Ya, caleg-caleg datang ke masjid. Kalau dia mau kasih bantuan saja. Tapi tidak ada embel-embel mengumpulkan jamaah, apalagi mengumpulkan KTP. Oh, tidak boleh coba di masjid, tidak boleh. Kalau mau, jangan dalam masjid, bikinlah panggung sendiri. Itu tidak apa-apa. Ada orang tertangkap basah, Pak. Tertangkap basah melakukan penindakan asusila. Lalu disidang di masjid. Diberikan hukuman bayar semen sekian sak. Tidak boleh di masjid itu, Pak. Boleh. Masjid tidak boleh jadi pengadilan. Nabi larang. Tidak pernah ada pengadilan di masjid. Pengadilan tempatnya sendiri. Ya. Nah, kalau mau mengadilinya, adili di posko pemuda, adili di apa namanya itu ya. Pokoknya tempat-tempat fasilitas lain lah. Kalau sifatnya mengadili atau menuntut. Ya, jadi orang kau tertangkap berbuat mesum. Lalu warga sepakat membawa ke masjid, di masjid itu diadili, diputuslah hukumannya, makanya dando lah sekian sak semen. Tidak boleh tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas bab al-masajid, hadis-hadis yang menjelaskan tentang masjid. Ini masjid ini Bapak Ibu banyak ketentuan-ketentuan di dalamnya yang mesti kita ketahui. Ya, termasuk soal takmirnya, soal bagaimana memakmurkannya, yang itu disebutkan dalam banyak hadis yang sahih. Kita baca hadis pertama, hadis dari Aisyah. Qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dauri wa an tunazzafa wa tutayyaba. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar masjid dibangun di desa-desa atau di kampung-kampung atau di komplek-komplek gitu. Dan agar masjid itu dibersihkan dan agar masjid itu diberi wewangian. Nah, ini hadis sahih Ibu ya. Jadi ada 3 perintah Nabi. Pertama, kata Aisyah, Nabi memerintahkan agar masjid itu dibangun di setiap kampung, di setiap komplek, ya, supaya Bapak Ibu tidak ada lagi alasan orang tak ke masjid. Ya, zaman sisuk masjid jauh-jauh Pak. Kalau di kampung itu orang kalau ke masjid itu Pak, itu kadang setengah jam berjalan. Bawa orang yang sakit lutut begitu tu, bawa orang yang lah tua. Bahkan memang masjid ini diperintahkan dibangun ya di setiap komplek. Kalau kita ni kompleknya ada 3 nih Pak ya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Itu setiap tahap tu ada masjidnya, kira-kira begitu. Jadi memang Nabi suruh ya agar akses ke masjid itu semakin dekat. Karena Bapak Ibu ada aturan seorang laki-laki itu ya dia tidak bisa tidak ke masjid hingga walaupun dia buta sekalipun. Ada seorang sahabat buta mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, saya ini buta. Ana rajulun a'ma, saya buta. Wala yaquduni wala ahada yaquduni ilal masjid, dan tak punya keluarga pula. Saya hidup sebatang kara, hidup buta. Ya, apakah boleh saya salat di rumah? Ini pertanyaan sahabat begitu. Saya buta,
tidak ada orang yang menuntun ke masjid, saya hidup sebatang kara. Ini laki-laki ini, bolehkah saya salat di rumah sendiri? Maka Nabi bertanya kepada dia, hal sami'tan nida, engkau mendengar tak panggilan azan ke rumahmu? Ya, saya dengar ya Rasulullah. Sami'tu, saya dengar azan ke rumah saya. Maka kata Nabi, fa'ajibhu, engkau wajib datang walaupun buta, walaupun tidak ada yang akan mengantarkanmu ke masjid. Coba bayangkan Pak, kalau masjidnya jauh, dia buta, itu kenapa Nabi suruh bangun masjid di kampung-kampung. Di setiap kampung, di setiap komplek itu dibangunlah masjid-masjid, agar orang-orang yang punya keterbatasan fisik ya tidak terlalu sulit mendatangi masjid. Itu salah satu alasannya Pak. Tapi syaratnya dibangun masjid di setiap kampung komplek itu dasarnya adalah ketakwaan kepada Allah. Sebab kalau dibangun masjid dasarnya permusuhan, maka Allah melarang kita salat di masjid itu. Misalnya Masjid Muhajirin, kita sudah pas nih jamaahnya, tiba-tiba karena persoalan sedikit perbedaan pendapat, jamaah pecah. Lalu separuh jamaah bangun lagi masjid di belakang. Maka jangan salat di masjid yang kedua itu. Itu tidak boleh. Karena masjid yang kedua itu dibangun atas dasar permusuhan, bukan atas dasar ketakwaan. Ini beda nih Pak ya. Kan bisa jadi nih Pak, ya kan? Ini pengurus Lamu kecewa Pak. Karena diberhentikan di tengah jalan. Lalu pengurusku punya masalah, punya jamaah lo, punya anggota lo, dibuatlah masjid di belakang, ya, tandingan masjid yang sikoko, sehingga jamaah terpecah. Ya, itu di masjid kedua itu kata Allah, wala takum fihi abadan, jangan kalian pernah salat di masjid yang dibangun atas dasar permusuhan. Jangan salat di masjid yang dibangun bukan atas dasar ketakwaan. Tapi karena kebutuhan kita bangun Masjid Muhajirin, karena memang Masjid Sakinah jauh di belakang misalnya tuh. Tak mungkin kita yang tua-tua di sini mengejar bisa ke masjid tuh ke belakang tuh. Nah, demi pertimbangan supaya nenggaik-gaik dapet lu masjid salat berjamaah di masjid, supaya gampang menjangkaunya dibangunlah di tahap 2 ini satu lagi masjid, di tahap 1 ada masjid, di Permata juga ada masjid atau musala, itu tidak apa-apa. Itu karena kebutuhan namanya Pak ya. Jadi memang Nabi menyuruh kita membangun banyak masjid, ya salah satunya itu tadi, karena laki-laki yang buta, itu kasus tadi ya. Laki-laki yang buta, yang tidak ada keluarga, hidup sebatang kara, dia tetap wajib datang ke masjid. Bayangkan Pak, kita yang tidak buta ya, kita tidak buta, kendaraan ada, lalu tidak ke masjid, itu kira-kira bagaimana tuh Pak? Yang buta saja, yang tidak ada keluarga pun tetap dia diwajibkan datang ke masjid. Nah itulah salah satu rahasia kenapa Nabi berkata, bangunlah masjid-masjid di kampung-kampungmu. Maksudnya di setiap kampung itu ada masjid. Ya, di setiap dusun itu ada masjid, di setiap komplek itu ada masjid. Tidak apa-apa berdekatan, tidak apa-apa. Ya. Nah, itu supaya akses ke masjid itu semakin mudah. Ya, masyarakat jamaah bisa semuanya salat di masjid. Tak ada lagi alasan jauh. Masjid awak kau Pak yang di Mungko kau agak jauh. Kalau labib hujan kau panjang fikir apa kamari kau mah. Yang di Mungko tapi jalan tu jauh kamari kau mah. Tapi walaupun ya sebenarnya tu kalau soal jauh tu kan tak juga jadi alasan selalu. Karena boleh jadi orang yang jauh di masjid tu dulu tibo. Nah, justru di masjid lambat tibo malah ya. Tapi memang begitu ya. Nah, itu alasannya disuruh kita membangun banyak masjid. Yang kedua, agar masjid itu dibersihkan, tunazzaf, ya memang disapu, ya dipel, itu memang perintah Nabi supaya masjid di tempat ibadah itu terasa nyaman. Memang disapu, tidak boleh itu berkabut-kabut, berkasih-kasih, ya artinya tidak nyaman kita sujud beribadah itu tidak boleh. Memang ada kebersihan. Makanya memang Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu mengira ya menggunakan uang masjid untuk ya kebersihan itu nilainya kecil. Itu perintah Nabi, besar nilainya itu, pahalanya itu. Jadi uang masjid ini misalnya infak jamaah memang dipakai untuk salah satunya kebersihan masjid. Lalu kita pakai tenaga yang memang ahli, artinya yang memang profesional untuk membersihkan masjid itu. Secara begini Pak Ibu, saya juga termasuk ya yang
yang tidak merekomendasikan di masjid itu imam masjid itu merangkap cleaning service masjid itu tak boleh tu Bapak Ibu. Sebenarnya tidak haram, boleh saja. Cuman imam kita ni Bapak Ibu, dia itu pemimpin kita. Bapak Ibu masuk surga nanti dipanggil dengan imam kita itu tuh. Yaumana da'ukulla unasin bi imamihim, kata Allah. Manusia dipanggil masuk surga dengan imam mereka. Ya. Masa imam kita Pak yang memimpin kita salat, yang memimpin kita masuk surga, disuruh membersihkan kotoran kita, kan tidak beradab kita namanya kepada imam kita tuh Pak. Jadi yang imam tugasnya hanya satu, memimpin kita saja. Ya, untuk tugas kebersihan masjid kita tanam orang, kita bayar orang. Ya, bisa jadi misalnya ada janda-janda di sekitar kita, ya, yang mungkin dia punya anak-anak yang mungkin dihidupinya, kita suruh dia cleaning service di masjid ini Pak. Di samping membantu kehidupan mereka juga, ya kan? Tapi jangan imam masjid itu langsung merangkap CS masjid. Nah, itu ada di beberapa masjid begitu Pak, supaya lebih hemat uang masjid kau. Jadi ke hari masjid imam tuh langsung dia yang membersihkan WC itu. Itu ndak memuliakan imam namanya Bapak Ibu. Imam tuh kita hormati, ya. Coba bayangkan Pak, kita mengikuti apa perintahnya kan, dia ruku kita ruku, dia sujud kita sujud, dia salam, itu lalu kita suruh dia membersihkan ya najis kotoran-kotoran kita tuh. Itu di beberapa masjid masih ada tuh Bapak Ibu ya, masih ada ya pengurus yang membebani tugas kebersihan masjid itu kepada imam di masjid itu yang tinggal di masjid itu. Kalau tidak dibagi, yang tinggal di masjid urusannya dua. Satu orang jadi imam, satu orang memang tugas kebersihan. Yang petugas kebersihan tidak disuruh jadi imam, yang jadi imam disuruh petugas kebersihan. Bagi. Nah, saya tidak tahu nih Pak, kalau di masjid kita ini Pak pengurus ada bagian khusus kebersihan atau dibebankan ke Ustadz sini Pak? Ada ya? Alhamdulillah lah kalau gitu. Jadi memang begitu aturannya. Jadi masjid itu kata Nabi dibersihkan. Makanya ada sebuah riwayat Bapak Ibu ya, Masjid Nabawi itu ada ibu-ibu yang tukang bersihkannya itu dulu. Ya, hingga ketika ibu ini meninggal dunia, tidak dikasih tahu oleh sahabat ibu ini meninggal dunia. Setelah 3 hari kemudian tidak dilihat Nabi, ditanya, mana perempuan ibu-ibu yang biasa membersihkan masjid? Kata sahabat, sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Kenapa tidak beritahu saya, kata Nabi? Ya sahabat, karena merasa tidak penting juga dikasih tahu, karena ini ya ibu-ibu tukang bersihkan masjid ya tidak terlalu tinggi lah kelasnya, karena begitulah kira-kira pikirannya. Kata Nabi, mana kuburannya? Tunjukkan saya kuburannya. Maka Nabi datang ke kuburan perempuan itu, Nabi salat di atasnya, salat jenazah. Lalu Nabi berkata, salat saya ini akan menerangi kuburnya sampai hari kiamat. Nah, itu hukumnya apa itu? Boleh salat di atas kuburan, tapi salat jenazah ya, bukan salat biasa. Salat biasa tak boleh. Salat jenazah boleh di atas kuburan tu, seperti Nabi lakukan, itu hadis sahih itu. Dan boleh salat walaupun sudah dikuburkan orang itu, ya, karena Nabi baru tahu kabarnya baru. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ya meninggal saudara atau meninggal kawan kita di Jakarta, udah 3 hari dikuburkan, baru sekarang dapat kabarnya. Salat jenazah sekarang boleh, salat gaib. Itu Nabi pernah melakukan itu. Ya. Tapi itu tadi ceritanya perempuan tadi pekerjaannya membersihkan Masjid Nabawi. Jadi itu artinya memang petugas kebersihan masjid itu harus ada. Ya, walaupun dulu Nabi Ibrahim disuruh ya setelah diangkat jadi imam, kata Allah, antahira baiti, engkau bersihkanlah rumahku bagi orang yang tawaf, bagi orang yang ruku, bagi orang yang sujud, bagi orang yang i'tikaf dan sebagainya. Tapi memang ya Bapak Ibu, sebaiknya imam kita yang tinggal di masjid itu janganlah disuruh membersihkan WC masjid, ya muliakan mereka. Ya, carilah orang lain dan dibayar. Tapi masjid memang harus dibersihkan. Yang ketiga, wa antutayyab, masjid itu harus dikasih wewangian. Kalau di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram itu kan ada asap ya, perdupaan namanya itu Pak. Dia ada pohon gaharu yang dibakar, itu wanginya tuh semerbak itu. Kalau kita sekarang dikasih parfum lah. Memang masjid itu wangi Pak. Ya, sehingga kita berasa nyaman berada di dalamnya itu. Memang perintah Nabi, dikasih masjid itu wewangian, tutayyab.
Nah, cuman ingat wewangiannya jangan sampai pula alkohol. Nah, sebab kalau alkohol pula nanti Pak dia najis pula tuh. Nanti menempel pula di tempat sujud kita najis kan. Walaupun sebagian pendapat membolehkan selama kadarnya itu sedikit saja, tapi kalau kadarnya sudah di atas 50% itu sudah najis itu. Tapi tetap usahakan kalau parfumnya itu tidak usah pakai alkohol. Kalau di beberapa masjid itu, kalau yang di tanah haram itu, atau di Jazirah Arab itu pakai asap, pedupaan itu namanya itu. Nah, itu bagus untuk ya masjid. Itu memang sunnah Nabi begitu, perintah Nabi. Jadi bangunlah masjid-masjid, bersihkan masjid-masjid, dan berilah wewangian masjid-masjid itu supaya nyaman kita beribadah. Itu hadis pertama. Hadis kedua, hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim. Qatalallahu al-yahud wa ittakhazu kubara anbiya'ihim masajida. Celakalah mereka, ini maksudnya orang Yahudi ini dulu, yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Itu satu hadis. Hadis kedua, ya, kanu iza mata fihimur rajulu as-salih banu ala qabrihi masjidan. Nah, ini dulu orang Yahudi dimurkai Allah. Kenapa? Ketika ada orang saleh mati di antara mereka, lalu mereka membangun kuburannya sebagai masjid. Ini dua hadis ini menjelaskan Bapak Ibu haramnya menjadikan kuburan sebagai masjid. Boleh. Ya, Allah melaknat, memurkai orang yang menjadikan kuburan orang-orang saleh di antara mereka itu sebagai masjid. Ya, misalnya saya nanti mati, nah, lalu orang-orang yang senang saya, yang jamaah saya, di kuburan saya itu dibangunnya masjid, haram hukumnya, tidak boleh. Ya, membangun kuburan itu sebagai masjid itu tidak boleh. Kalau kuburan dijadikan masjid boleh, tapi diratakan dulu semua. Ya, misalnya ini seperti Dai Dingin kok Pak, mau dijadikan kuburan tuh boleh tuh. Tapi ratakan semua bangunan semua dulu kuburan tuh baru dibangun. Tapi kalau ada kuburan yang yang masih tersisa, gundukan tanahnya masih nampak, itu dibangun di atas itu masjid, tidak boleh. Ya, tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid dan hukumnya haram. Ya, di beberapa tempat ada tuh Ibu. Ya, ada kuburan orang saleh dalam masjid. Tidak boleh. Kalau di luar masjid boleh. Ya silakan. Tak boleh, hadisnya begitu. Kalau itu masjid orang salat di dalamnya, lalu kuburan ada di sana tuh haram hukumnya. Makanya kata Allah melaknat mereka yang menjadikan kuburan nabi mereka, kuburan orang saleh di antara mereka sebagai masjid. Masjid Nabawi itu Ibu ada kuburan nabi di situ. Cuman bukan berarti Nabi dikuburkan tuh dibangun masjid, enggak. Masjid Nabawi itu sudah ada sebelum Nabi dikubur di sana. Dan Nabi dikuburnya bukan dalam masjid, di kamar Aisyah. Jadi Nabi itu dikuburkan di kamar Aisyah. Nah, karena perluasan masjid masuk di situ makam Nabi. Nah, itu makanya makam Nabi itu kan di tembok. Ya, Pak. Ya. Nah, itu boleh. Memang kondisinya dulu begitu. Yang tak boleh itu orang ini mati, dikuburkan, lalu di kuburan itu kita bangun masjid. Kalau Masjid Nabawi, masjidnya sudah ada duluan. Kuburan Nabi sekarang itu bukan dalam masjid dulu, di luar masjid, itu kamar Nabi dulu dengan Aisyah. Nah, karena perluasan masjid saja tidak bisa dihindari itu. Ya, makam Nabi itu masuk ke dalam area masjid, tapi dikasih tembok itu. Sehingga kita tidak boleh sholat di sana menghadap ke sana itu Pak. Nah, tapi menjadikan makam kuburan sebagai masjid itu tidak boleh. Saya tidak tahu Pak, saya belum pernah ke ulaan itu apakah kuburan di dalam masjid atau di luar masjid. Kalau di luar masjid boleh, artinya tembok, lalu di luar tembok itu kuburan itu boleh. Tidak tahu Pak, saya Masjid Baitur Rahmani kan ada di luar itu makamnya Pak almarhum ya. Pak Amran kan sudah dikuburkan apa? Nah, itu tidak apa-apa karena di luar tembok. Karena sudah ada tembok. Yang tidak boleh itu tidak ada tembok. Lalu kita menghadap ke kuburan itu tidak boleh. Ya, itu salat menghadap kuburan itu tidak boleh. Kalau di belakang mihrab? Tidak apa-apa, ya tembok tidak. Berarti dia bukan masjid lagi, area luar masjid itu. Ya tidak boleh dia dalam masjid Pak.
Kalau sudah di tembok, berarti dia di luar masjid itu, tidak masuk masjid itu. Yang masjid yang tembok ke dalam. Memang ada sebagian kawan-kawan kita tidak mau lagi salat di Masjid Baitur Rahmah itu. Karena di depannya itu di depan masjid itu ada kuburan ya almarhum. Ya tidak apa-apa, karena sudah tembok. Yang tak boleh itu tidak ditembok. Ya, jadi kita salatnya langsung menghadap ke kuburan itu Pak, tanpa dibatasi tembok. Ya memang nih, tidak tahu saya Pak Ibu ya, yang diulakkan itu apakah itu dalam masjid atau di luar masjid. Tapi kalau dalam masjid tidak boleh. Ya, kata Nabi, Allah melaknat ya orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi, kuburan orang saleh sebagai masjid. Di situ mereka salat. Di situ ada kuburan, di situ mereka salat. Kecuali kuburan itu di luar masjid, dibatasi tembok, berarti yang masjid yang tembok ke dalam. Luar tembok itu tidak masjid karena ada batasnya tembok. Begitu Pak. Ya. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Abi Hurairah. Ba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at bi rajulin farabatuhu bi sariyatin min sawaril masjid. Ini hadis Bukhari Muslim. Dulu Nabi pernah dikirimi tawanan perang. Jadi dalam sebuah peperangan ada tawanan perang. Tawanan perang ini ya yang kalah dalam perang itu jadi tawanan. Nah, kalau dia tidak masuk Islam jadi tawanan. Kalau dia masuk Islam berarti dia bebas. Ini saudara kita, karena orang Islam tidak boleh tawan. Yang ditawan itu orang kafir. Maka mereka diikat di tiang-tiang Masjid Nabawi. Nah, apa makna hadis ini Pak Ibu? Satu, jadi ya orang kafir itu dibolehkan masuk masjid, yang dilarang itu masjid haram. Jadi kalau masjid haram itu tidak boleh orang kafir masuk Pak. Tapi lain daripada itu dibolehkan. Kenapa? Karena tawanan perang ini pasti orang kafir. Kalau dia muslim tidak boleh jadi tawan Pak. Saudara kita tidak boleh jadi tawanan perang, tidak boleh jadi budak. Harus dimerdekakan dia, saudara kita. Nah ini menjadi dasarnya sebagian ulama membolehkan kalau orang kafir itu dibolehkan masuk masjid. Ya, seperti dulu Barack Obama datang, dia masuk ke Istiqlal ya bersama istrinya Pak. Itu dibolehkan. Kayak kemarin tuh Pak, Piala Dunia Qatar kemarin, ya banyak supporter tuh Pak yang masuk masjid. Ya kan, yang melihat orang salat di masjid, tidak apa-apa, ya boleh. Tapi kalau masjid haram memang dilarang jelas. Innamal musyrikuna najasun, kata Allah, orang-orang musyrik itu najis dan janganlah mereka masuk ke Masjidil Haram. Itu Allah yang tegas menyebut begitu. Tapi lain daripada Masjid Haram seperti Masjid Nabawi ini, nah itu dibolehkan orang-orang kafir itu, orang-orang non-muslim itu masuk, tidak apa-apa, boleh. Walaupun saya lebih menganjurkan untuk tidak. Karena ini ada waktunya nih Pak. Ini sebentar lagi Pak musim kampanye ya Pak. Ada ketua partai kok caleg-caleg kok non muslim Pak ingin bagi bantuan ke Mas Haji bagai. Karena masuk ke Mas Haji ya Pak, ya itu. Ada ketua partai kok non muslim malah ada Pak. Nah, mana tahunya datang ke Mas Haji kok Pak itu. Lagi bantuan 100 juta atau 200 juta kan. Boleh kalau dia ya non muslim tuh boleh masuk masjid. Ini di hadis ini. Karena tawanan perang di masa Nabi itu diikat dalam Masjid Nabawi. Jadi tiang masjid itu disitulah mereka diikat. Itu non muslim itu, kafir mereka itu. Kalau dia muslim tidak boleh tawan. Nah yang kedua itu artinya boleh tidur di masjid. Karena kalau dia diikat di masjid, pasti dia tidur dalam masjid. Jadi tidur dalam masjid itu boleh Pak. Jangan pula dibikin ada aturan Pak di beberapa masjid macam itu dilarang tidur dalam masjid. Itu di mana orang golek deh Pak. Padahal masjid kan tapi orang istirahat bagai orang lewat bagai nyupani musafir, munju sebentar bagolek sebentar biarlah ndak bahalah. Bolehnya Pak. Dia awak kan khawatir ni kok laduknya kan bertepai lu aponya kan. Itu betul lingkut ke karpet kan. Itu yang antisipasi. Ya, tapi melarang orang tidur di masjid itu tidak ada dalilnya. Boleh. Bahkan ceritanya Nabi itu ketika Khadijah mati, ketika Abu Talib meninggal, kan Nabi tidur di masjid. Itu makanya diperjalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, karena malam itu Nabi tidur di masjid bersama Ja'far, bersama Hamzah. Nabi ya sedang kalau Nabi itu Pak Ibu kalau ada masalah Nabi itu Nabi lalu di masjid Pak Ibu. Di masjid Nabi lalu Pak kalau ada masalah supaya tenang hati beliau. Lalu di masjid itu. Makanya masjid kok jadi kunci-kunci Pak. Apa pengurus? Kalau ada apa-apa bercakap je orang rumah siko lalu.
Ya Pak, ya, jangan pakai meja domino Pak, tambah kacau beko itu. Jadi kalau ada apa-apa yang baca kak ibu di rumahnya, golek-golek dong saji, kalau saji. Tenang, pulang leh. Gitu. Wah kalau di lapau duduk tambah kacau nya Pak. Itu, ajak pakai kamar saji golek-golek. Tak apa-apa. Golek di masjid pun bagian ibadah itikaf kan? Tak apa-apa. Boleh. Bahkan tidur di masjid itu juga boleh, tak apa-apa. Ya tak? Yang tak boleh tu mungkin sengaja bawa bantal kamari, membawa solimut tabah sekolah lalu tu hari di sekolah hendaklah tu Pak. Ya, tapi kalau memang kebutuhan, kadang ini dulu kan begini Pak, dulu kan tawanan perang tak ada penjara. Tak ada penjara zaman Nabi itu. Ya masjid satu-satunya fasum. Ya, fasilitas umum di masa Nabi itu hanya masjid. Maka tawanan-tawanan perang itu ya di masjid ditawannya. Maka mereka tidur dalam masjid karena diikatnya dalam masjid. Nah, termasuk makan minum di masjid. Kadang tawanan perang pasti dikasih makan dalam masjid. Mana caranya nak makan di masjid? Pak mati biko tawanan tu. Sebelum dibagi-bagi dijadikan budak dulu. Nah, maka makan minum dia dikasih di masjid. Jadi tidak apa-apa. Kita kayak sekarang ni Pak makan kue, makanlah, tidak apa-apa. Ya, boleh di masjid makan minum, apa salahnya? Yang tidak boleh itu mengotori masjid. Kalau makan minum tidak ada masalah, boleh saja di masjid itu. Mereka tahunan perang ni pasti makan minum dalam masjid itu, dan itu dibolehkan, tidak ada masalah. Ya, jangan ibu takutlah beko di masjid makan-makan kan? Ya tidak apa-apa, ya boleh. Nah, lalu hadis berikutnya hadis dari Abi Hurairah juga. Nah, bahwa Umar marra bi Hasan yunsidu fil masjid. Falahaza ilai faqala qad kuntu unsidu fihi wa fihi man huwa khairun minka. Jadi diceritakan Hasan bin Sabit, itu Hasan bin Sabit itu Pak, itu kalau bahasa sekarangnya dia itu seorang artis Pak. Dia penyanyi. Dia sering bernasid, berdendang-dendang. Tapi dendang-dendangnya itu pujian-pujian ke Nabi. Ya, itu bukan dendang ya seperti alamat palsu, itu loh tuh. Ya, dendangnya ya selawat, ya tuh ya. Pokoknya nyanyi-nyanyian lah. Ya Hasan bin Sabit itu seorang penyair dia. Ya, kalau sekarang ya kita penyanyi lah. Dia berdendang di masjid. Dia bernyanyi di masjid, mendendangkan puisi di masjid. Lewat Umar, lalu merah padam muka Umar marah. Hendak menampar itu Hasan karena dalam masjid dia bernyanyi-nyanyi, berdendang-dendang. Kata Hasan, sungguh demi Allah, dulu saya mendendangkan ini di depan Rasulullah di sini dan beliau tak pernah marah kepada saya dan dia lebih baik dari engkau. Kata Hasan begitu ya. Maka Hasan pun diam. Apa makna hadis itu? Boleh berdendang di masjid. Kalau ada acara, lalu ada acara kasedah, ya nyanyian-nyanyian, itu boleh. Selama nyanyian itu tidak berbau maksiat. Kalau misalnya selawat ya atau burdah namanya pujian ke Nabi atau nyanyi-nyanyi seperti nyanyi Nisa Sibian itu boleh. Tapi tentu yang menyanyi juga bukan ibu-ibu, laki-laki. Yang masalahnya kita ini Pak, acara-acara itu ibu-ibu yang berkasidah, joget-joget mengko apa-apa mereka. Tuh yo kacau tuh mah, tuh ya enggak boleh lah tuh ya. Tapi kalau lihat apa-apa nama nyanyi kasidah sama-sama cukup-lah, enggak apa-apa. Yang masalahnya apa-apa aku enggak mau kasidah lah. Ya ketujuh ibu-ibu aku kasidah gitu masalahnya. Ya. Kecuali anak-anak. Kalau anak-anak enggak apa-apa, suruh anak-anak kita tampil, mereka menyanyikan nyanyi-nyanyi nasyid, ya nyanyi-nyanyi Islam dibolehkan dalam masjid, enggak ada dilarang. Yang dilarang itu musik-musik yang sifatnya melalaikan. Seperti seruling. Makanya saya juga kurang setuju nih Pak ya, kalau misalnya ada acara akad nikah di masjid lalu dibunyikan seruling. Karena seruling itu Pak, ada hadis Nabi ya, seruling itu min al-mizmar ya min aswatis syayatin. Seruling itu suara setan. Memang hadisnya begitu. Jadi seruling itu suara setan. Jadi kalau bisa, kalau ada acara akad nikah di masjid tu Pak, tak usah pakai seruling, kan ada tu Pak. Ya kan bunyian seruling tu Pak. Wah tu langsung berpantun-pantun apa namanya tu. Mengharu biru suasananya tu. Ada tak? Ya sebaiknya janganlah, jangan. Yang boleh tu nasyid tadi yang nyanyiannya mengingatkan kita tetap kepada Allah. Ya jangan bait-baitnya, silakan Bu. Dokter boleh di masjid
bawah itu disewa untuk beralih biar batu. Enggak boleh Pak. Kalau itu area sujud enggak boleh di situ beralih. Kecuali itu bukan area masjid. Bisa jadi kan masjidnya lantai 2. Yang salat di lantai 1, di lantai 2. Lantai 1 ini enggak. Ini area pertemuan. Kecuali di waktu tertentu seperti salat Idul Fitri karena banyak membeludak dipakailah itu. Itu enggak apa-apa. Sama juga kita salat di jalan ini, Pak. Karena darurat. Tapi itu bukan masjid. Yang masjid area ini. Makanya tidak boleh ada acara pesta beralik dalam masjid itu. Jangan memorganize itu Pak. Kecuali lantai 2 untuk salat, lantai 1 untuk gedung pertemuan, tidak apa-apa. Seperti Masjid Taqwa dulu kan, lantai 2 itu tempat salat, lantai 1 itu kan area pertokoan. Maka yang di area pertokoan di lantai 1 ini bolehlah orang haid ke sana juga, tidak apa-apa, karena itu bukan masjid. Ya, boleh jual beli, karena jual beli kan dilarang dalam masjid. Ini kan bukan masjid. Yang masjidnya kan di atas. Nah, itu boleh, Pak. Ya. Kecuali ini memang area masjid juga, lantai 1 masjid, lantai 2 masjid. Tidak ada dibedakan. Lalu di sana diadakan pesta beralik sampai organ begitu, tidak boleh itu, Pak. Ya, tidak boleh. Nah, tapi intinya ya berdendang di dalam masjid itu hukumnya boleh. Selama dendangnya itu tidak maksiat, ya nyanyian-nyanyian itu baiknya tetap ya pesan-pesan kebaikan, mengingatkan kita kepada Allah, ya memuji Rasul itu dibolehkan. Nah, itu pernah dilakukan seorang sahabat namanya Hasan bin Sabit. Ya, ini Umar tidak jadi marah karena katanya dulu saya daripada Rasulullah mendendangkan ini. Dia lebih baik dari engkau dan dia tidak pernah marah kepada saya, kata Hasan. Maka Umar tidak jadi marah. Lalu hadis berikutnya, man sami'a rajulan yansudu da'natan fil masjid falyakul la raddahullah alaika fa inal masajid ya lam tubna lihaza. Bila engkau mendengar ada orang yang mencari barangnya yang hilang di masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak mengembalikan barangmu karena masjid tidak dibangun untuk itu. Jadi mencari barang yang hilang di masjid tak boleh. Hilang kunci Honda, hilang kunci oto. Lalu apa? Ambil mic Mas Haji. Bapak, ibu-ibu, kalau ada yang dapat kunci mobil, tolong serahkan ke nomor ini atau tolong serahkan ke blok ini. Itu tak boleh. Tak boleh mencari barang yang hilang di masjid. Mencari ya, kecuali ambo menemukan kunci, itu ambo agen ke pengurus. Lalu pengurus membuat pengumuman, yang kehilangan kunci silakan temui pengurus. Itu boleh. Yang tak boleh yang kehilangan mencarinya. Beda Pak ya. Yang tak boleh itu apa yang kehilangan itu datang ke masjid, ambil mic Mas Haji, lalu memberitahukan barangnya hilang. Itu tak boleh. Kalau ada orang misalnya, karena memang begini Pak, ada namanya lukatah. Apa kalau menemukan tas berisi piti, itu tas yang berisi piti itu setahun diumumkan oleh yang menemukan. Termasuklah tempat pengumumannya di masjid-masjid. Jadi apa kalau menemukan uang satas, datanglah ke Mas Haji, diumumkan bapak-bapak ibu-ibu yang merasa kehilangan tas, silakan temui saya atau pengurus masjid. Itu boleh. Yang tak boleh yang kehilangan tas datang ke masjid, lalu dia membuat pengumuman di masjid, barang saya hilang, siapa yang menemukan tolong antarkan ke. Itu tak boleh tuh. Ya. Nah, itu bedanya tipis tuh ibu ya. Yang dilarang Nabi ya mengumumkan barang yang hilang di masjid. Yang hilang itu mengumumkan barangnya. Tapi kalau ada barang ditemukan oleh orang, yang menemukannya kemudian mengumumkan itu boleh. Yang tak boleh yang hilang barangnya lalu dia mengumumkan bahwa dia kehilangan. Pengumuman itu dibikinnya di masjid. Itu tak boleh. Ya. Makanya kita tak boleh mencari ya barang kita yang hilang itu dicari di masjid, itu tak boleh. Dilarang. Bahkan kata Nabi, iza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijaratan.
Jika ada orang melakukan transaksi jual beli di masjid, maka katakan kepadanya, semoga Allah menghancurkan bisnismu. Ini Pak, ini tidak boleh kita bertransaksi termasuk mencari untung dunia di dalam masjid, tidak boleh. Kadang-kadang ibu ini ada acara arisan di masjid, arisannya bagus, silaturahim, ya ada pengajian, tapi ibu kok langsung online, bu ada jilbab baru, itu tidak boleh tuh Pak Ibu, ya itu bisnis namanya itu. Ibu kalau mau luar, tapi jangan dalam masjid ini tawarkan itu barang, tidak boleh. Ya, kalau ada orang berdagang, ya bertransaksi di masjid, itu semoga Allah menghancurkan bisnismu. Termasuk Pak ustadz-ustadz ya yang pakai travel, lalunya sambil berceramah Pak, langsung lah masuk gali ya Pak ustadz kayak biro travel. Nah, dulu promo itu sekian apa, ya kan, ada paket iko, ada paket ko. Silakan ya yang mau mendaftar atau nomor HP langsung Pak. Itu tidak boleh itu Pak. Tidak boleh. Kalau menjelaskan perkara haji umrah silakan. Haji begini, umrah begini, itu ibadah. Itu pengetahuan. Tapi bahwa menawarkan jasa travel, ustadz gue punya travel itu ditawarkannya jasa ke jamaah, itu mencari untung dunia itu Pak, tidak boleh. Tidak boleh di masjid mencari untung dunia, termasuk bisnis transaksi. Termasuk juga tuh Pak, mengundang, mohon maaf nih ya, mengundang caleg-caleg ke masjid, lalu di masjid diadakan acara yang dalam tanda kutip kampanye, itu tidak boleh Pak. Kalau mau bikin panggung di luar masjid, silakanlah berkampanye di situ. Tapi berkampanye di masjid itu tidak boleh, sama aja dengan berdagang, apa bedanya? Sama-sama mencari untung dunia di masjid itu. Maka hati-hati nih Pak, nanti ini akan sebentar lagi akan marak nih Pak ya. Ya, caleg-caleg datang ke masjid. Kalau dia mau kasih bantuan, dikasih bantuan saja. Tapi tidak ada embel-embel mengumpulkan jamaah, apalagi mengumpulkan KTP. Tidak boleh coba di masjid, tidak boleh. Kalau mau, jangan dalam masjid, bikinlah panggung sendiri, itu tidak apa-apa. Ya. Jadi nanti dikasih bantuan masjid, lalu ada embelnya, mohon dukungannya, langsung ada nomor urutnya, langsung ada foto-fotonya dibagi, apa namanya itu, kalendernya. Jangan Pak di masjid, jangan. Lebih baik saya katakan sekarang nih, hati-hati, ya toh. Tidak boleh kita mencari keuntungan dunia itu di masjid. Ya, itu tadi. Kalau ada orang bertransaksi mencari keuntungan dunia di masjid, katakan padanya, semoga Allah menghancurkan bisnismu. Mendoakan orang buruk kan tidak boleh Ibu ya. Tidak boleh kita mendoakan buruk kecuali yang bertransaksi di masjid. Maka doakan keburukan dia. Ya. Orang tuh Ibu kalaupun berbuat maksiat, kita doakan dapat hidayah tuh Pak. Ya Allah berikan mereka petunjuk ya Allah. Nabi begitu tuh. Tapi yang berbisnis di masjid, bukan hidayah, mintakan kepada mereka kehancuran. Saking buruknya berbisnis di masjid ini Pak. Ya, bertransaksi di masjid ini. Ya. Jadi kalau mereka caleg kasih bantuan, dikasih bantuan saja. Tidak ada pula tuh Pak, apa namanya itu ya, perlakuan khusus. Ya. Apalagi langsung diberitahu nomor urutnya Pak. Jangan, tidak boleh. Di masjid tak boleh, kalau di luar silakan. Mau nanti kalau ada caleg datang kawak Pak, jadi sudah salat isya tuh, kalau memang temanya kampanye Pak, memang tidak apa-apa. Nah, tapi jamaah turun dari masjid semua, lalu acara dibikin tenda. Termasuk yang paling aman acara-acara caleg tuh Pak, di posko-posko. Itu lebih aman ketimbang di masjid. Kalau di masjid hati-hati. Jangan kategori nanti kita mencari keuntungan dunia di masjid, dan itu dilarang. Di masjid ada untung dunia. Makanya Nabi bikin masjid, bikin pasar. Di sudut masjid itu ada pasar tuh. Yang mau berbisnis keluar dari masjid, itu pasar. Yang mau ke masjid tinggalkan pasar. Wazarul bai', kan begitu pilihannya. Kalau kamu kalau kamu ke masjid, udah tinggalkan bisnismu dulu. Kalau kamu masuk masjid, ya tinggalkan bisnis. Kalau kamu mau bisnis, keluar dari masjid.
Ya, itu makanya rahasianya Nabi masjid dan pasar itu dibangun berdekatan. Ya, agar tidak bercampur aduk tuh antara bisnis dan urusan ya masjid. Yang masjid silakan tinggalkan bisnis, yang mau ke pasar silakan tinggalkan masjid. Itu aturannya begitu, Pak. Saya tahu, Pak, kita ini karena ada caleg-caleg di sini kita nih, Pak, ya, yang termasuk warga kita sendiri kan. Nah, ini kan jangan karena segan nanti, Pak. Ya, dek sagan, lalu ini aturan agama jangan boleh dilanggar juga, Pak. Kita memberikan dukungan boleh saja, tapi jangan melanggar aturan tuh di masjid ya. Nah, lalu masjid silakan, gitu. Lalu kata Nabi, la tuqamul hudud fil masajid wala yustafadu fiha. Ini hadis riwayat Abu Dawud ya. Tidak boleh menegakkan pengadilan di masjid, dan tidak boleh pula melakukan tuntutan bela di dalam masjid. Ada orang tertangkap basah, Pak, tertangkap basah melakukan penindakan asusila, lalu disidang di masjid, diberikan hukuman bayar semen sekian sak. Tidak boleh di masjid itu, Pak. Boleh. Masjid tidak boleh jadi pengadilan. Nabi larang. Tidak pernah ada pengadilan di masjid. Pengadilan tempatnya sendiri. Ya. Nah, kalau mau mengadilinya, adili di posko pemuda, adili di apa namanya itu ya. Pokoknya tempat-tempat fasilitas lain lah. Kalau sifatnya mengadili atau menuntut. Ya, jadi orang kau tertangkap berbuat mesum. Lalu warga sepakat membawa ke masjid, di masjid itu diadili, diputuslah hukumannya, maka ni dando lah sekian sak semen. Tak boleh tu. Di masjid tak boleh. Ya. Tak tahu dia, Pak. Pernah ada kejadian dulu tak? Tapi tak di masjid saja ya, di belakang ya. Ya. Diadili di musala, tak boleh tu, Pak. Tak boleh. Kalau mengadili ya bawalah ke pengadilan. Tak ke pos ronda. Kalau nak bantu polisi, serahkanlah hukum menjala yang situ, Pak. Tapi di masjid jangan dijadikan ya tempat kita mengadili orang. Tuh. Ada pertanyaan dulu, Ibu, sampai situ? Nah ya, kalau tidak terlanjutkan. Lalu hadis berikutnya dari Aisyah, usiba Sa'dun yaumal khandaq ya fadaraba alaihi Rasul khaymatan fil masjid liya'udahu fi min qaribin. Jadi saat itu pernah di perang Khandaq itu mengalami luka-luka, lalu Nabi membangunkan untuknya sebuah kemah di masjid agar dijenguk oleh orang-orang terdekatnya. Itu artinya Bapak Ibu, masjid boleh jadi posko, boleh. Ini dulu perang yang luka-luka itu dirawatnya di masjid, itu dibolehkan. Perang Khandaq itu dulu di Madinah. Perang Khandaq itu digali parit. Ya, jadi parit itu digali sepanjang kota Madinah itu 12 kilo, Bapak Ibu. Yang panjangnya 12 kilo, yang lebarnya itu ada 5 meter, yang dalamnya 3 meter. Supaya tidak bisa dilompati kuda pasukan koalisi itu. Karena kota Makkah, kota Madinah ada dikepung, Pak. Maka dibikin parit Khandaq namanya. Nah, saat itu tetap ada korban berjatuhan karena memang mereka menyerangnya pakai panah juga. Nah, yang luka-luka di perang Khandaq itu dirawatnya di Masjid Nabawi. Jadi artinya masjid itu bisa jadi posko. Misalnya terjadi bencana alam, ya, terjadi gempa, banyak korban, maka di masjid boleh. Posko korban gempa boleh di masjid. Ya, karena pernah terjadi pada Nabi. Ya, Masjid Nabawi dijadikan posko korban perang Khandaq. Nah, di masjid itulah dibikin tenda-tenda. Nah, lalu disitulah korban-korban tadi dirawat. Itu dibolehkan, Pak. Ya, seperti dulu kasus tsunami di Aceh kan. Nah, yang korban-korban dirawat mungkin di Masjid Baitur Rahman itu ya. Itu dibolehkan. Nah, dulu ketika Gampu awak dulu, Gampu 2009 kan. Kan banyaknya masjid jadi posko-posko tu, Pak. Ya, jadi perawatan korban gempa tu, atau mungkin yang kehilangan rumahnya, lalu kemudian di masjid mereka diinapkan. Karena rumah sakit mungkin tidak bisa menampung lah. Itu dibolehkan, Pak. Ya, itu pernah terjadi pada masa Nabi. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Aisyah, ra'aitu Rasulullah yasturuni wa ana anzuru ilal khabasah yal'abun fil masjid. Jadi diceritakan ini orang-orang Habasyah yang ada di Madinah itu, mereka bermain pedang di dalam masjid dan Nabi membiarkan saja. Jadi Bapak Ibu, dalam masjid kok boleh ya gulat,
boleh main ladang, main pedang-pedangan, boleh Pak. Jadi basilik di masjid itu boleh Pak. Ya. Ya dulu masjid kan tak mendekini ni Pak, tak ada karpet, tak ada, dulu kan lantai kasir. Jadi sahabat tu banyak yang dalam masjid tu bergulat bagai Pak. Ya, jadi kalau ada dulu kan basilik ke Pak. Boleh. Ya cuman di karpet model itu kalau apa-apa basilik kan panjangnya cari orang gitu. Ya, tapi boleh saja kalau ada apa-apa kan yang misalnya dulu sampai gulat, sampai itu main pedang-pedangan ya, berlatih pakai pedang itu. Dulu orang perang kan begitu. Dan itu dalam masjid dibolehkan. Ya. Jadi jangan dikira masjid itu hanya tempat sujud, ya, tempat kita hanya itikaf, enggak. Di masa Nabi itu banyak fungsi masjid. Salah satunya tempat sahabat berlatih bela diri. Jadi berlatih bela diri itu main pedang, bergulat itu dalam masjid, dan Nabi ya membolehkan. Nah, itu cerita Aisyah begitu tuh. Jadi Bapak Ibu jangan kaget pula nanti kalau ada orang di masjid basiliknya kan. Nyugulung karpet masjid itu juga silik-silik dalam masjid itu boleh Pak. Yang tak boleh itu berjoget-joget, nyanyi-nyanyi TikTok yang tak boleh tu Pak. Ada sebagian ibu-ibu kan ada berjoget-joget di masjid bagaimana Pak? Joget-joget itu tak ada dasarnya tu Pak. Tapi kalau untuk misalnya olahraga tadi, gulat kah, latihan pedang kah, boleh. Digulung karpet kalau Pak, itu latihan di sekolah. Itu dibolehkan tu. Kau sembahyang bantang lah beli. Dibolehkan. Itu. Cuma kan banyak tampil lain dah wakil memang ada dalam masjid kan itu sebenarnya. Tapi kalau tanya hukum ya hukum boleh, tak ada masalah. Ya. Nah, bahkan itu ada seorang budak berkulit hitam, kana laha khibaun fil masjid. Nabi membangunkan khemahnya di dalam masjid. Jadi ada dulu budak berkulit hitam, itu di Masjid Nabawi itu ada khemahnya. Itu artinya apa? Perempuan pun boleh tidur di masjid. Ya. Perempuan boleh tidur di masjid selama dia tidak haid. Ya. Nah, itu alasannya ibu-ibu juga boleh iktikaf dan tidur di masjid. Ya, selama tidak bercampur dengan laki-laki. Boleh. Nah, ya, cuman ibu-ibu yang iktikaf itu memang kalau punya suami harus ada izin, itu saja. Kalau yang tidak izin jadi haram iktikafnya. Tapi kalau ada izin maka boleh. Jadi ibu-ibu nanti kalau yang mau iktikaf boleh tidur di masjid ini juga. Ya, bikin pembatas laki ibu-ibu dengan apa-apa. Nah, ibu-ibu iktikaflah di belakang tu. Boleh tidur di masjid. Ya, ibu-ibu juga boleh tidur di masjid. Ini hadis ini nih. Tidak dilarang. Lalu hadis berikutnya, al-busaq fil masjid ya khati'ah wa kafaratuha dafnuha. Meludah di masjid itu dosa, tapi diampuni dosa itu langsung ketika menimbunnya. Jadi Bapak Ibu kalau di masjid meludah langsung timbun, itu boleh. Dulu memang sahabat meludah di masjid. Makanya kalau salat Bapak Ibu batu meludah. Ya dulu masjid kan ada karpet mereka ini Pak. Jadi meludah di masjid itu dibolehkan. Tapi begitu meludah di masjid ditimbun langsung pakai kaki. Timbun dengan pasir, itu sudah selesai urusannya. Bahkan dulu Bapak Ibu ada sahabat tu yang pipis malah di masjid bagai. Ya. Pada ada orang Arab Badui Bapak Ibu, dia datang ke masjid tu pipis di sudut masjid itu. Sampai Umar tagak kanyo lampang sahabat tu, kata Nabi biarkan, cari air seember, nanti siram, nah sudah suci. Jadi hukum Pak. Jadi kalau ada orang pipis di tanah atau kucing pipis, maka siram dengan air seember, salat di atas tu suci. Jadi hukum. Ya kenapa ada sahabat yang pipis di masjid? Karena dulu Masjid Nabawi itu yang tidak berlantai seperti kita masjid ini, maka ada yang meludah dalam masjid. Nah, kalau meludah dalam masjid itu dosa, tapi kafaratnya cukup ditimbun saja. Makanya ibu-ibu ya yang batuk-batuk itu boleh meludah itu. Itu kalau salatnya di rumah misalnya, ya boleh meludah itu dalam salat. Makanya ibu kalau misalnya batuk-batuk nanti tak nembe di samping awak tu. Taruh ember di sebelah kiri itu. Setiap batuk keluar dahak tu meludah. Ya, tapi MB ko je dibawa lo ke masjid. Ko tagak dah kat kawan kan, tu MB ibu ambo ka meludah kan ko. Tajuk orang ko. Ya, nah ini kalau di rumah salat sendiri itu ya itu ember taruh di samping dan meludah. Iya, Pak.
Iya. Ya misalnya begini, apa tadi udah makan martabak Mesir ya kan, gigi lah jarang kan, gila ada sebagian garaman lah tangga kan, atas salik daging sekadang kelengkiang di sando gigi itu pak, pas sumayang kan luarnya kan, oh dikunyah makan tu pak, batal salat apa mereka, jangan apa lah anak tu ngunyah daging tu, no? Nggak boleh tu, caranya lah, caranya pak ambil lah pakai tangan. Itu ambil pakai tangan lalu masukkan ke kantong. Boleh. Ya itu tidak najis. Yang najis itu kalau keluarnya dari rongga dada itu muntah namanya itu. Yang muntah najis. Yang keluar dari rongga mulut kita ini ludah kah, sisa makanan kah itu belum najis. Sama je selemo, tidak najis selemo tu lah. Jadi kalau melili selemo, semayang sana taruh dia bahala. Ya kan, karena salemo ko sama je ludah statusnya, itu tidak najis. Kalau dahak yang keluar dari rongga dada kita, itu namanya muntah statusnya itu najis. Jangan, makanya kalau ibu bapak batuk yang batuknya dari rongga dada, kan ada orang penyakit misalnya paru-paru, kan ada kuning warna batuk tu pak, maka dia wajib meludah ke kiri. Kalau dia telan, dia menelan najis. Sama menelan muntah. Makanya bapak ibu paling tahu dahak bapak ibu dari tenggorokan atau dari dada. Yang dari tenggorokan status sama dengan air ludah, tidak najis, boleh telan. Yang dari rongga dada sama aja muntah. Itu makanya disuruh meludah tadi kalau batuk. Kalau dahaknya dari dada, meludah ke kiri. Bawa ember tadi. Atau kalau di apa sampai terbuka, ke kiri meludahnya. Gitu tuh. Ya, tapi kalau sisa makanan jangan dikunyah, ambil taruh di kantong, gitu. Nah, ya kan sayang tuh pak, sekarang kelingkiang kan, ya sayang lah kalau di campaan kan. Nah begitulah dulu bapak ibu ya. Ini hadis-hadis tentang masjid masih ada beberapa lagi, nantilah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.